Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi dengan Ibu Idanila untuk mapel akuntansi keuangan. Kali ini kita akan membahas materi tentang aset tetap. Nah, eee, sebelum kita mulai pembahasan materi kali ini, kita berdoa dulu semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari memberi manfaat bagi kita semua dan diridhai sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini adalah kompetensi 3.13, yaitu kompetensi dasar pengetahuan menerapkan aset tetap dengan indikator kompetensi yang nantinya diharapkan atau kalian berhasil mempelajari materi ini jika kalian yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan pengertian aset tetap dengan benar dan santun. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyebutkan karakteristik aset tetap dengan lengkap dan santun. Kemudian kalian mampu menjelaskan penentuan harga perolehan aset tetap dengan tetap, tepat, dan santun. Kemudian kompetensi dasar keterampilan. Kalau yang tadi pengetahuan sudah, untuk keterampilannya yaitu KD 3.14 dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi penggolongan biaya dalam perolehan aset tetap dengan teliti dan benar. Kemudian melakukan identifikasi karakteristik aktiva tetap dengan tepat. Kemudian menghitung dan melakukan pencatatan harga perolehan atau penilaian aset tetap dengan benar. Untuk selanjutnya, goals atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah kalian belajar nanti, kalian mampu yang pertama mendeskripsikan pengertian aset tetap dengan benar, kemudian mampu menyebutkan karakteristik aset tetap dengan lengkap, kemudian mampu menjelaskan penentuan harga perolehan aset tetap dengan tepat, kemudian mampu mengidentifikasi penggolongan biaya dalam perolehan aset tetap, kemudian mampu melakukan identifikasi karakteristik aset tetap dengan tepat, kemudian mampu menghitung dan melakukan pencatatan harga perolehan aset tetap dengan benar. Nah, peta konsep. Peta konsep ini adalah yang akan kita pelajari, istilahnya tahapan yang akan kita pelajari di materi kali ini. Yang pertama, aset tetap, mengenai pengertian aset tetap, kemudian karakteristik aset tetap, penentuan harga perolehan aset tetap. Di penentuan harga perolehan itu nanti ada tahapan penggolongan atau klasifikasi biaya. Kemudian kita pelajari tentang biaya perolehan aset tetap. Kemudian kita juga pelajari tentang pencatatan pengeluaran aset tetap selama pemakaian. Di situ di dalamnya ada revenue expenditures dan capital expenditures. Untuk selanjutnya, nah, coba perhatikan dulu. Jika kalian melihat laporan keuangan suatu perusahaan atau neraca, nah, biasanya jumlah seluruh komponen aktiva atau aset tetap lebih besar dibandingkan dengan komponen aktiva yang lain, di mana aktiva tetap atau aset tetap ini memiliki peranan penting dalam operasional perusahaan karena fungsinya yang dapat membantu proses menghasilkan produk baik berupa peralatan, mesin, kendaraan operasional, tanah, bangunan, maupun aktiva tetap lainnya. Nah, dari sini kalian dapat menilai peranan aktiva tetap ataupun aset tetap. Aktiva tetap berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Perbedaan peranan tersebut tergantung pada sifat, jenis, dan macam usahanya.
Kalian bisa bayangkan misal sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garment dengan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang diurusin aja berbeda. Tentunya peranan dari aktiva tetap atau aset tetapnya juga berbeda. Nah, sekarang kalian mungkin bertanya, apa sih pengertian aktiva atau aset tetap itu? Kita akan bahas ya. Aktiva tetap, banyak ahli yang menjelaskan atau menyampaikan pengertian dari aktiva tetap. Yang pertama, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian ada pendapat dari Rudianto. Nah, apa pendapat dari Rudianto? Aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Kemudian menurut PSAK tahun 2004, pengertian aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, dari beberapa pengertian di atas, kita dapat simpulkan bahwa aktiva tetap itu apa? Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, punya sifat permanen, dapat digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, serta mempunyai nilai yang cukup material. Nah, dari beberapa pengertian aset tetap tersebut, kita dapat simpulkan karakteristik aset tetap. Yang pertama, kayak tadi, digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, maksudnya kegiatan sehari-hari. Kemudian masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau satu siklus normal perusahaan. Artinya, dia mempunyai umur yang agak panjang, umur yang panjang di atas 1 tahun, tidak istilahnya gampang rusak atau segala macam. Kemudian nilainya cukup material, artinya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, harganya lumayan mahal. Kemudian selanjutnya, nah, untuk menentukan itu termasuk aset tetap atau bukan, biasanya kita bisa lihat dari tahapan penggolongan biaya. Kita bisa lihat yang pertama, misal kita beli barang nih, apakah barang yang dibeli tersebut bersifat jangka panjang? Kalau dia tidak, berarti dia masukkan ke beban. Nah, kalau yang barang yang kita beli ternyata bersifat jangka panjang, masih ada kategori selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah digunakan untuk tujuan produktif? Jika barang tersebut tidak digunakan untuk tujuan produktif, bisa jadi barang tersebut masuk ke investasi. Sedangkan jika barang tersebut digunakan untuk kepentingan produktif, baru bisa digunakan baru bisa disebut sebagai aset tetap. Paham ya? Jadi dari awal, apakah kita beli barang ini umurnya panjang? Kalau umur panjang, karena tidak berumur panjang, maka masuk ke beban. Sedangkan jika dia berumur panjang, kita telisik lagi, apakah tujuan digunakannya untuk kepentingan produktif apa bukan? Kalau untuk kepentingan produktif, bisa dimasukkan dalam aset tetap. Tapi kalau tidak masuk ke tujuan produktif, maka masuk ke investasi. Selanjutnya, nah, harga perolehan aktiva tetap atau aset tetap. Nah, harga perolehan aktiva tetap atau aset tetap meliputi semua biaya atau seluruh biaya yang dikeluarkan
atau terjadi dalam rangka mendapatkan aset tersebut hingga dapat digunakan atau siap dipakai dalam kegiatan normal perusahaan. Artinya, segala macam beban yang timbul dalam rangka perolehan aktiva tetap itu masuk ke harga perolehan aktiva tetap. Nah, contohnya kita lihat, misal tanah terdiri dari harga beli, ada komisi perantara, ada biaya balik nama, ada biaya penilaian tanah, sama biaya-biaya lain yang yang timbul sampai dengan tanah tersebut digunakan. Kemudian misal bangunan bisa dapat dari harga belinya, kemudian misal bangunan itu gedung itu biaya perbaikan sebelum digunakan, kemudian ada biaya notaris, kemudian biaya balik nama dan lain-lain. Misal aktiva berupa mesin dan peralatan bisa dilihat dari harga beli, kemudian dicoba dulu, ada ongkos kirim, biaya pengangkutan, biaya reparasi sebelum dipakai dan lain-lain. Jadi, biaya perolehan aset tetap adalah seluruh komponen biaya yang timbul sampai dengan aset tersebut digunakan secara normal. Nah, tadi biaya sudah, sekarang cara memperoleh aktiva tetap atau aset tetap. Gimana caranya? Ada beberapa cara perolehan aktiva tetap. Yang pertama adalah dengan pembelian secara tunai. Beli barang secara tunai. Kemudian ada pembelian gabungan atau pembelian beberapa aktiva secara langsung atau secara bersamaan. Kemudian ada pembelian secara angsuran atau kredit. Kemudian diperoleh dengan pertukaran atau barter yang nanti bisa menimbulkan rugi ataupun untung. Kemudian ada diperoleh dari hadiah, donasi ataupun hibah. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pembelian tunai. Untuk pembelian tunai, sebagai contoh ini ya, kasusnya ya. Pada tanggal 5 Januari, dibeli tunai sebuah mesin dengan harga perolehan sebagai berikut. Harga belinya berapa? Misal anggaplah 10 juta. Kemudian dia ada biaya angkutnya 1 juta. Ada biaya bongkar muatnya 300.000. Ada biaya pemasangannya 1.200.000. Kemudian ada biaya percobaannya 500.000. Kemudian karena kita beli tunai, dapatlah kita potongan pembelian sebesar 200.000. Maka dari sini harga perolehan mesinnya berapa? Harga perolehan mesinnya adalah 12.800.000 dengan cara menjumlahkan semua biaya dikurangi potongan pembelian. Untuk jurnalnya adalah mesin 12.800.000 pada kas 12.800.000. Selanjutnya untuk pembelian secara gabungan atau lump sum. Yang pertama, tanggal 1 Januari 2000 dibeli tanah dan bangunan dengan harga 100 juta. Termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehannya. Jadi semua biayanya sudah dimasukin ke sini, harganya 100 juta. Dan menurut taksiran kantor pajak, aktiva tersebut dinilai sebagai berikut. Jadi ada tanah, ada bangunannya. Sama kantor pajak, harga tanah dihargai 550 juta, harga bangunan dihargai 30 juta. Nah, jurnal untuk mencatat pembelian tanah dan bangunan adalah sebagai berikut. Tanah seharga 62.500.000, bangunan seharga 37.500.000, dan kas yang dikeluarkan sebesar 100 juta. Selanjutnya, pembelian secara angsuran atau kredit. Contohnya, tanggal 20 Januari 2000 dibeli sebuah kendaraan angkutan dengan harga 22 juta.
baru dikasih DP atau pembayaran tunainya 2 juta di awal, sisanya dibayar dalam 10 angsuran bulanan. Nah, ketika kita beli jurnal untuk saat pembelian kendaraan, kendaraan kita dapat sebesar 22 juta, kasnya berkurang 2 juta, dan utang usaha bertambah sebesar 20 juta. Nah, jika pembayaran angsuran dikenakan bunga sebesar 12% per tahun, maka pada saat pembayaran angsuran pertama dihitung sebagai berikut. Angsuran bulanannya kan 20 juta dibagi 10 sebesar 2 juta. Kemudian bunga 1 bulannya berarti 1/12 dikali 12% dikali sebesar 20 juta. Jadi bunganya dalam 1 bulan 200.000. Jadi jumlah yang dibayarkan setiap bulan adalah 2.200.000. Untuk jurnalnya, utang usaha 2 juta, beban bunganya 200.000 dan kasnya 2.200.000. Yang selanjutnya adalah dengan pertukaran. Contohnya misal PT Camar beli mesin pada bulan Januari dengan harga perolehan 42 juta. Akumulasi depresiasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 32 juta. Nah, pada Januari 2019, mesin tersebut ditukar dengan mesin baru sejenis dengan harga 60 juta. Nah, cara perhitungannya jika dalam pertukaran tersebut misal menambah uang tunai 55 juta, maka kita hitung dulu pertama, laba atau rugi pertukaran. Harga beli mesin barunya 60 juta. Harga beli mesin lamanya 42 juta. Penyusutannya 32 juta. Jadi nilai buku mesin lama sebesar 50 juta. Nah, kalau nilai buku mesin lamanya sebesar 55 juta, kemudian kita harus bayar sebesar nilai buku mesin lamanya 50 juta, kemudian kita harus bayar 55 juta, maka terjadilah kerugian. Kemudian tadi ya, tambahan uang tunainya 55 juta, ruginya berarti berapa? 5 juta. Mesin baru harganya 60 juta. Akumulasi penyusutan mesin 32 juta. Rugi pertukaran mesin makanya sebesar 5 juta. Nah, jurnalnya ini silahkan dilihat. Mesin baru 60 juta, akumulasi penyusutan mesin 32 juta, rugi pertukaran mesin 5 juta. Kemudian yang di sisi sebelah kredit mesin lama 42 juta dan kasnya kita keluar sebesar 55 juta. Nah, ini yang kedua, jika tambahan uang tunai 47 juta, maka timbul laba 3 juta. Karena tadi kan harga mesin barunya seharusnya nambah berapa? Seharusnya nambah 50 juta, tapi kita cuma disuruh nambah sebesar 40 juta, maka kita laba sebesar 3 juta. Untuk jurnalnya, mesin baru 57 juta, akumulasi penyusutan mesin 32 juta, mesin lama 42 juta, dan kas 47 juta. Untuk pertukaran, laba tidak diakui, maka nilai aktiva baru dicatat sebesar nilai pengorbanannya atau harga beli dikurangi laba yang tidak diakui. Atau nilai buku aktiva lama ditambah dengan nilai tunai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perolehan aktiva tetap dari hadiah atau donasi atau hibah. Misal, PT Kartika menerima sebidang tanah dari donasi dengan pasar harga wajar. Harga pasar dari tanah tersebut adalah 150 juta. Kemudian digunakan untuk membangun fasilitas umum. Maka jurnalnya adalah tanah 150 juta dan modal donasi 152 juta. Contoh yang kedua.
PT Wijaya menghibahkan tanah seharga 80 juta, namun harga tanah tersebut mempunyai harga pasar yang wajar sebesar 110 juta. Maka jurnalnya adalah harta donasi 110 juta, tanah 80 juta, dan keuntungan 30 juta. Nah, untuk melatih atau melihat, mereview kalian sudah paham dengan apa yang Ibu Guru sampaikan tadi, kita kerjakan soal-soal latihan, tapi soal latihannya nanti akan Ibu Guru sampaikan lewat Google Classroom ataupun nanti Bu Guru lampirkan lewat WhatsApp. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.